kabarnya? Semoga hari ini adik-adik selalu sehat-sehat, bergembira, bersukaria. Di pagi hari ini ketemu lagi dengan Kak Keke di ibadah sekolah minggu kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Nah, untuk memuji Tuhan, Kakak minta semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Adik-adik, kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, walaupun lewat Zoom. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan hati yang gembira, hati yang senang, hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita memuji Tuhan lagi yuk, dengan menyanyikan lagu Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Ivan. Hari ini Kak Ivan akan bercerita tentang taat kepada Tuhan dan jadilah kuat. Sebelum kita mendengarkan cerita daripada Kak Ivan, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus beri hati kami yang baik, hati kami yang penuh dengan ketaatan, supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Ivan mau bercerita tentang Nabi Yeremia yang diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-37 sampai yang ke-39. Siapa yang sudah pernah dengar tentang Nabi Yeremia? Sudah pernah dengar dong ya. Tapi kita mau tetap belajar supaya kita tetap ingat terus teladan dari Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan atau firman Tuhan. Nabi Yeremia ini dipilih Tuhan sejak masa mudanya. Awalnya Nabi Yeremia tidak percaya bahwa Tuhan memilih dia. Nabi Yeremia bilang, "Aku masih muda Tuhan, aku belum mempunyai banyak pengetahuan untuk menjadi seorang nabi. Bagaimana aku bisa melakukan pekerjaan itu?" Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan selalu menyertai Yeremia, memberikan kekuatan, menjaga, dan melindungi Yeremia. Dan Nabi Yeremia percaya Tuhanlah yang akan menjaga dan melindungi dia dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang nabi. Nah, bagaimana Nabi Yeremia menghadapi raja dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Apakah Yeremia merasa takut? Bagaimana Tuhan berjanji menjaga dan melindungi Yeremia? Yuk, kita lihat video berikut ini. Runtuhnya kerajaan Yehuda. Setelah Raja Yoyakin dan ribuan rakyat Yehuda dibawa ke Babel, Zedekia diangkat oleh Nebukadnezar menjadi raja di Yehuda, memimpin rakyat yang tersisa. Yeremia menyampaikan pesan Tuhan bahwa memang Tuhan sendiri yang telah mengirim Babel untuk menghukum bangsa Yehuda. Karena itu, bila mereka ingin taat kepada Tuhan, Raja Zedekia dan bangsa Yehuda harus menyerahkan diri kepada Babel. Barang siapa yang masih memaksa tinggal di Yerusalem akan ditimpa malapetaka pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Tetapi seorang nabi palsu yang bernama Hananya membantah nubuat Yeremia. Ia berkata bahwa dalam 2 tahun lagi, Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan apa yang telah dirampas Babel ke Yehuda. Karena menyampaikan nubuat sesat, Tuhan menghukum Hananya sehingga ia mati dalam tahun itu juga. Beberapa waktu lamanya, tentara Babel telah mengepung Yerusalem, sehingga seluruh rakyat terdesak. Tetapi beberapa saat kemudian, Raja Zedekia mendengar bahwa tentara Mesir telah berangkat untuk membantu mereka, sehingga tentara Babel mundur. Zedekia percaya bahwa ini adalah saat untuk membebaskan diri dari Babel. Tetapi Yeremia kembali mengingatkan bahwa bantuan dari Mesir tidak akan sampai dan Babel akan kembali lagi untuk menghancurkan Yerusalem. Selagi tentara Babel mundur, Yeremia pergi keluar dari kota Yerusalem untuk mengurus pembagian warisan. Tetapi ia malah dituduh mau pergi untuk berkhianat dan kabur ke Babel. Ia pun dipukuli dan ditahan di ruang cadangan air bawah tanah rumah Panitera Yonatan selama beberapa waktu lamanya. Raja Zedekia yang kembali terdesak oleh Babel, diam-diam menyuruh orang mengambil Yeremia untuk meminta petunjuk. Yeremia tetap menegaskan nubuatnya dan meminta raja untuk menyerah. Yeremia juga meminta kepada raja untuk dipindahkan dari tempat dia ditahan dan raja mengabulkannya. Yeremia dipindahkan ke pelataran penjagaan istana dan diberi roti setiap hari. Tetapi para pejabat tidak suka kepada Yeremia karena nubuatnya itu melemahkan semangat rakyat dan tentara. Mereka pun meminta Yeremia dihukum mati, dan Raja Zedekia malah menurut saja. Yeremia pun dimasukkan ke perigi milik Pangeran Malkia yang hanya berisi lumpur. Beberapa waktu kemudian, Ebed-Melek, seorang sida-sida yang berasal dari Ethiopia, meminta belas kasihan raja supaya tidak membiarkan Yeremia mati kelaparan. Lalu Yeremia diangkat dari perigi dan tinggal lagi di pelataran penjagaan. Zedekia minta petunjuk lagi, dan Yeremia berkata bahwa Zedekia harus menyerahkan diri kepada Babel supaya Tuhan memelihara nyawanya.
Beberapa waktu kemudian, sesuai nubuat Yeremia, Yerusalem benar-benar diruntuhkan oleh Babel. Tetapi Raja Zedekia bukannya menyerahkan diri, ia berusaha kabur sehingga ia disiksa dan dibawa paksa ke Babel. Istana dibakar, tembok Yerusalem pun dirobohkan. Hanya ditinggalkan sedikit rakyat yang miskin untuk memelihara ladang. Tetapi Nebukadnezar memerintahkan Nebuzaradan, kepala pasukannya, untuk bersikap baik kepada Yeremia. Yeremia pun dibebaskan dan tinggal di tengah rakyat. Nah, adik-adik, bagaimana cerita Yeremia tadi? Apakah Yeremia berhenti menyuarakan pesan Tuhan? Tidak ya, berkali-kali walaupun ditolak oleh raja dan orang-orang banyak, Yeremia sendirian melawan begitu banyak orang yang menolak dia. Yeremia dianggap sebagai pengkhianat, ditangkap, dihukum, tidak diberi makan. Tapi Nabi Yeremia terus menyampaikan perkataan Tuhan. Setiap kali juga Tuhan menyelamatkan dan melindungi Yeremia seperti janji Tuhan. Benar-benar pernyataan Tuhan dirasakan oleh Nabi Yeremia. Ketaatannya memberikan keberanian untuk terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau sekarang nih, adik-adik sekolah online ya, dan ibu atau bapak guru, mister atau miss, sudah minta adik-adik, anak-anak untuk mendengarkan. Anak-anak tolong fokus, tolong jangan bicara lagi. Tapi teman-teman kalian nih, wah masih bercanda-canda, nggak fokus ya. Apakah adik-adik nih yang sedang menonton akan ikut teman yang lain, terus bercanda-bercanda, bermain-main? Berani nggak nih adik-adik meminta teman-teman kalian untuk diam, jangan berisik lagi? Shh. Sebagai anak Tuhan yang taat, kita harus berani ya melakukan yang benar, seperti Nabi Yeremia tadi. Walaupun sendirian, adik-adik harus tetap taat, melakukan dan berkata yang benar seperti perintah Tuhan. Contoh yang lain, kalau adik-adik melihat papa atau mama buang sampah sembarangan, adik-adik harus ingatkan ya papa atau mama. Walau adik-adik masih kecil, tapi jika adik-adik taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, dan memberikan keberanian kepada adik-adik untuk melakukan dan mengatakan kebenaran seperti Nabi Yeremia. Jadi walaupun menjadi taat itu kadang-kadang sulit ya, tapi kita bisa selalu meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita menjadi taat. Dengan ketaatan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan juga akan memberikan kita keberanian. Ingat itu. Sampai di sini cerita dari Kak Ivan. Kita lanjut lagi dengan ayat hafalan. Adik-adik, ayo kita ambil Alkitabnya dan buka kitab Mazmur di Perjanjian Lama, pasalnya yang ke-23 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayo adik-adik, kita sama-sama yuk menghafalkannya. Kita pakai gerakan ya supaya kita bisa cepat ingat. Yuk, Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nanti diulang lagi ya. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dan menghafalkan ayat hafalan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi, gimana cerita dari Kak Ivan tadi? Bagus kan ceritanya? Kak Ivan tadi cerita tentang Nabi Yeremia dengan Raja Zedekia, di mana Nabi Yeremia itu selalu ditolong sama Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Nabi Yeremia selalu taat kepada Tuhan. Walaupun dalam sesulit apapun, tapi Nabi Yeremia selalu kuat. Karena apa? Nabi Yeremia percaya
bahwa dengan ketaatan Tuhan pasti akan menolong Nabi Yeremia. Begitu juga dengan adik-adik di rumah, harus selalu taat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mengikuti ibadah sekolah minggu, taat kepada mama papa dengan nasihat mama papa, guru di sekolah maupun kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk melanjutkan kebaktian kita di siang hari ini, kita menyanyikan lagu Taat. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah disediakan oleh mama papa. Setelah itu adik-adik minta bantuan mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau meng-scan QRIS yang ada di samping kakak. Kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Saat sekarang kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan tolong kami, berkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah itu menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terimalah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah teka-teki. Dibutuhkan keberanian. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ingatlah kata-kata ini. Kata-kata apa ya adik-adik? Kita baca yuk. 3 apel 3. Apa ini adik-adik?
oh kita lupa membaca petunjuknya. Untuk membaca pesan ini, tuliskan huruf pertama dari benda-benda di bawah ini. Oh, kita ganti ya adik-adik. 3 huruf depannya T. Jadi kita tulis huruf T di kotaknya. Kemudian apel, huruf depannya adalah A. Kemudian A lagi dan T. Oh, taat. Nah, kita sudah bisa membaca satu kata adik-adik. Yuk kita teruskan sampai semua kata dapat terbaca dan kita bisa mengetahui pesannya. Sudah bisa adik-adik? Ya, kita sudah bisa membacanya sekarang. Taat pada Allah dan beranilah. Berani untuk apa ya adik-adik? Berani untuk menolak melakukan hal yang tidak baik itu. Ingat ya adik-adik, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita harus ingat kata-kata ini. Taat pada Allah dan beranilah. Selanjutnya, kita belajar menjadi taat. Kadang-kadang menjadi taat memang tidak enak untuk dilakukan. Kita coba baca cerita di bawah ini. Mira dan Linda meminta untuk menyalin jawaban soal-soal matematika dari Sarah. Kemarin kedua teman Sarah ini lupa membawa soal matematikanya pulang dan mereka tidak mau dimarahi oleh Bu Tanti, gurunya hari ini. Sarah berkata, "Tidak boleh, Bu Tanti sudah pernah berkata, semua harus mencoba mengerjakan soal-soal itu sendiri." Sarah mengasihi Yesus dan dia ingin taat kepadanya. Kira-kira apa yang akan Sarah lakukan kemudian? Yuk kita warnai bentuk yang berisi keputusan Sarah yang baik. Pilihannya adalah Sarah mendoakan teman-temannya. Sarah akhirnya memberikan jawaban soal-soalnya kepada Mira dan Linda. Sarah sedih akan apa yang sudah terjadi. Sarah senang bisa menaati Allah. Nah, adik-adik bisa diskusikan dengan mama atau papa dan kemudian warnailah bentuk yang berisi keputusan Sarah yang baik. Adik-adik bisa juga diskusikan dengan mama papa tentang hal-hal lain di mana itu tidak enak untuk dilakukan, tetapi kita tetap harus berani dan menjadi taat. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus menolong kita. Jadi, hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman dari Kak Ivan. Dan kita juga sudah melakukan aktivitas tadi. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak minta semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan Tuhan dari awal ibadah sekolah minggu pertengahan hingga di penghujung di pagi hari ini. Kami sudah boleh bernyanyi, kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengarkan cerita, bahkan sudah melakukan aktivitas kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di siang hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus, kiranya Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang takut dan taat kepadamu, seperti Nabi Yeremia di cerita tadi. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami selalu menuruti nasihat orang tua kami, guru-guru kami di sekolah maupun kakak-kakak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan di minggu berikutnya, jaga kami, kesehatan kami Tuhan pelihara, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan di rumah kami masing-masing, orang tua kami, kakak-kakak kami, semua teman-teman kami, saudara-saudara kami, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami berdoa.
Ibadah kita sudah selesai di hari ini. Sampai bertemu di minggu mendatang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.